Chapter 901 bertemu kembali dengan Phoenix. Apakah kita sudah menyiapkan semuanya? Ye Fan bertanya. Masalah ini sangat penting, dan hidup dan mati bisa diputuskan di setiap kesempatan. Mereka tidak boleh ceroboh. Seharusnya tidak ada masalah, kata Pang Bo. Semua orang telah menyesuaikan diri dengan kondisi puncak mereka dan hanya menunggu 3 hari untuk masuk. Bagaimana dengan si buta tua dan Tutian? Ye Fan bertanya. Yang lain terkejut ketika mendengar kata-katanya. Mereka segera tahu apa yang ingin dia lakukan. Mungkinkah dia ingin membawa senjata kaisar jalur ekstrim? Namun, ini adalah hal yang tabu. Sekte telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak dapat menggunakannya, atau dunia akan membunuh mereka. Sulit untuk menggunakannya di tempat ini. Jika kita membiarkan kucing keluar dari kantong, akan ada masalah besar. Saya pikir pasti akan ada orang yang membuat formasi deteksi saat kita masuk, kata Li Heishui. Kita tidak perlu menggunakannya. Saya hanya merasa bahwa tempat ini terlalu tidak biasa. Saya tidak tahu mengapa, tapi saya merasa berdebar-debar, kata Ye Fan sambil mengerutkan kening. Dia merasa lebih baik membawa senjata pamungkas sebagai tindakan pencegahan. Biarkan kaisar ini berpikir, apakah ada cara untuk menyembunyikan aura. Meskipun kaisar hitam biasanya tidak bisa diandalkan, itu hanya untuk orang lain. Ketika menyangkut keselamatannya sendiri, makhluk anjing ini akan berpikir lebih teliti daripada orang lain. Apa kamu punya firasat? Monyet itu bertanya. Di alam mereka, terkadang, naluri mereka bahkan lebih akurat daripada prediksi yang kuat. Tidak. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Dia hanya sedikit khawatir. Terakhir kali, saya membunuh begitu banyak orang di pegunungan Broken Heaven. Akankah seseorang berkomplot melawan saya? Kamu khawatir bahwa kuil leluhur prefektur tengah adalah penipuan besar? Ini tidak mungkin. Mungkinkah mereka ingin menangkap semua ahli di dunia? Siapa yang akan begitu berani? Yang lain menghirup udara dingin. Kurasa tidak. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengusap dagunya dan berkata, saya hanya khawatir seseorang akan menggunakan kuil leluhur ini untuk membuat jebakan khusus untuk berurusan dengan saya. Itu masuk akal. Siapa tahu, seseorang mungkin benar-benar ingin meniru pertempuran di pegunungan Broken Heaven. Jika itu masalahnya, akan ada masalah besar. Lebih aman untuk membawa senjata kaisar jalur ekstrim. Pang Bo mengangguk. Setelah kaisar ini memeras otaknya, saya akhirnya mengingat semua detail formasi. Itu bisa sangat berguna, dan bisa menyembunyikan semua aura. Tidak ada pola formasi yang bisa dirasakan, kata kaisar hitam. Pada akhirnya, guci iblis pemakan surga menyatu dengan sempurna, dan kaisar hitam menggunakan formasi misterius untuk menyembunyikan auranya. Membawanya sudah cukup untuk membuat orang merasa nyaman. Bahkan jika terjadi perubahan yang mengejutkan, mereka tidak akan takut. Duan De mengerutkan kening dan berkata, ada bahan yang belum saya kumpulkan. Saya hanya mendapat pengganti, tapi saya masih merasa itu tidak benar. Kamu masih belum mengumpulkan semuanya setelah sekian hari. Ye Fan terkejut. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membiarkannya pergi ke rumah lelang besar untuk mengajukan penawaran. Kami masih kekurangan tanah Yama. Ini sangat langka dan sulit untuk dikumpulkan, kata Duan De. Tidak masalah, kata Ye Fan. Kita masih punya waktu 3 hari. Jika kita tidak dapat menemukannya di tanah tandus timur, kita bisa mencari di rumah lelang Central Plains. Tidak perlu repot-repot, kata Qi Luo. Sekarang, angin dan awan dunia berkumpul di kuil leluhur benua tengah, menarik orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Ada area sementara di luar bekas urat nadi naga pertama yang dapat ditukar dengan bahan surgawi dan harta duniawi. Jaraknya hanya beberapa lusin li dari sini. Di luar urat nadi leluhur pertama, bukit-bukit naik dan turun. Semua gunung-gunung besar telah terputus. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa menakutkannya malam misterius yang mengejutkan seluruh sejarah itu. Ada sebuah lembah yang sangat luas. Di sana terdapat lautan manusia. Para penggarap datang dan pergi dalam arus yang tak ada habisnya. Semua perusahaan besar dan rumah lelang telah membuat persiapan yang cukup. Dapat dikatakan bahwa mereka tahu bagaimana melakukan bisnis. Mereka telah mengangkut semua jenis harta karun langka ke tempat ini, dan semuanya adalah barang yang dibutuhkan untuk eksplorasi reruntuhan. Seorang pria tua lewat dan menyenggol bahu Qi Luo. Ekspresi pembunuh tua itu menjadi sangat serius. Dia telah menerima laporan rahasia dan menarik Ye Fan dan yang lainnya ke samping. Dia mentransmisikan suaranya kepada mereka dan berkata, kali ini benar-benar tidak baik. Neraka dan dunia manusia telah mengirim beberapa raja pembunuh tua.
Mereka bertekad untuk melenyapkan Ye Fan untuk membalas kebencian dari yang terakhir kali. Aku akan baik-baik saja. Kalian, di sisi lain, harus lebih memperhatikan. Ekspresi Ye Fan tidak berubah. Dia sudah lama mengantisipasi bahwa akan ada pertempuran berdarah kali ini. Tidak akan mudah untuk menaiki altar pelangi. Di dalam lembah, ada bambu zamrud di mana-mana. Mata air pegunungan berdeguk dan energi spiritual meningkat. Sungguh luar biasa. Tidak hanya ada banyak ahli manusia, tetapi juga ada banyak ahli ras kuno. Kaisar Hitam membeli lebih banyak bahan terus-menerus. Sementara itu, Duan De memilih ke kiri dan ke kanan tetapi masih tidak dapat menemukan bumi Yama yang dia butuhkan. Hal semacam ini hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Pangeran Suci. Seorang ahli ras kuno mendekat dan dengan hormat menyapa monyet itu. Kemudian, dia diam-diam mengirimkan suaranya. Benarkah begitu? Saya mengerti. Terima kasih banyak untuk ras Anda. Saya pasti akan membalasnya di masa depan. Monyet itu mengangguk. Ada apa? Yan Yixi bertanya. Pangeran surga juga tidak bisa melupakanku. Adapun beberapa ahli tua lainnya dari ras kuno, mereka ingin menargetkan Ye Fan dan membunuhnya di dalam. Latar belakang mereka sama sekali tidak kecil. Kata monyet. Semua orang menghirup udara dingin. Sekarang nama Ye Fan telah mengguncang dunia, orang normal tidak akan berani menghadapinya secara langsung dan semuanya akan mundur. Mereka yang ingin mengambil tindakan terhadapnya pasti orang-orang dengan latar belakang yang mengejutkan. Kuil leluhur benua tengah dipenuhi dengan niat membunuh di setiap langkahnya. Akan ada hujan darah dan angin busuk. Itu bahkan lebih serius dari yang mereka bayangkan. Tidak banyak, biarkan mereka datang. Ye Fan tidak peduli sedikit pun. Duan De mendengus dingin dan berkata, orang-orang ini benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Mereka masih ingin membunuh orang di dalam. Mereka sama sekali tidak tahu betapa menakutkannya kuil leluhur itu. Kuil ini telah dikelilingi oleh energi yin selama lebih dari 200.000 tahun. Bagaimana bisa masih menjadi kuil suci? Ini sebanding dengan makam kaisar kuno. Setelah masuk, mereka akan membayar dengan darah mereka. Keributan datang dari arah depan. Banyak orang berdiri di depan sebuah kios dan dua pihak sedang menawar senjata. Banyak orang telah berkumpul di sekitar. Ye Fan dan yang lainnya juga datang untuk menonton. Duan De tidak bisa mengalihkan pandangannya dan dengan cepat masuk. Dia mengambil harta karun ajaib yang tampak seperti aula asura gelap dan meletakkannya di telapak tangannya. Itu dipenuhi dengan energi yin yang padat dan meringkuk dengan untaian kabut hitam. Pendeta Tao, kami menawar. Apakah Anda juga ingin ikut campur? Seseorang berkata dengan dingin dari samping. Tawar. Duan De bahkan tidak mengangkat kepalanya dan langsung mengirimkan suaranya ke Ye Fan, memberitahunya bahwa ini adalah senjata terlarang yang ditempa dari tanah Yama. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya alam. Ini adalah tanah Yama. Dia tidak tahu nilainya sama sekali. Ini memiliki kegunaan yang besar seperti menekan kejahatan dan hampir disia-siakan olehnya. Ini adalah evaluasi Duan De. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa ada banyak orang aneh di dunia. Dia bukan satu-satunya yang tahu apa yang baik. Ada orang lain yang juga menyadarinya. Jika tidak, mereka tidak akan menawar seperti ini. Salah satu pihak sebenarnya adalah ras kuno. Itu dibentuk oleh selusin atau lebih ahli. Jelas, ada ahli di antara mereka. Latar belakang pihak lain juga tidak kecil. Itu sebenarnya adalah tanah suci di tanah gurun timur, klan angin. Ye Fan maju dan meletakkan sumber ilahi seukuran kepalan tangan di atas tikar jerami. Itu segera menyebabkan keributan. Tidak ada yang menyangka bahwa istana yang rusak yang dipenuhi dengan energi yin akan sangat berharga. Dua pihak lainnya menyadari bahwa seseorang yang tahu apa yang baik telah datang. Mereka tidak menyembunyikannya lagi dan mengatakan bahwa itu adalah harta karun. Mereka jelas ingin mendapatkannya dan menaikkan harganya. Ras kuno secara alami tidak kekurangan sumber ilahi. Mereka bahkan lebih murah hati dan mengalahkan Ye Fan. Dia tersenyum dan segera mengeluarkan sepotong kecil Daluo Silver Essence dan meletakkannya di tanah. Munculnya materi ilahi ini segera menimbulkan keributan. Ini adalah harta yang benar-benar langka yang sulit ditemukan di dunia ini. Seharusnya jauh lebih berharga daripada istana seukuran telapak tangan itu. Seseorang mengenali Ye Fan dan berkata dengan suara rendah, itu adalah fisik ilahi umat manusia. Baik ras kuno dan ekspresi klan angin berubah. Banyak orang mengelilinginya. Nama seseorang seperti bayangan pohon. Sekarang nama Ye Fan telah mengguncang dunia, banyak orang tercengang. Tidak semua orang pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka semua ingin melihat seperti apa dia.
Dialah yang memimpin puluhan ribu kavaleri untuk meratakan keluarga Huanggu di utara. Banyak orang tersentak. Itu dia. Dia membunuh anak suci, Yuangu, dan anak dewa. Dalam pertempuran pegunungan surga yang rusak, dia bahkan membasahi gunung hitam dengan darah. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur karena kagum. Di samping, Selusin atau lebih ahli ras kuno memiliki ekspresi serius. Ada ahli seperti Duan De di antara mereka. Mereka jelas memiliki latar belakang yang hebat dan identitas yang luar biasa, tetapi pada saat ini, mereka juga mengerutkan kening. Di sisi lain, seorang gadis dari klan angin berjalan keluar. Dia mengenakan topeng warna-warni dan memiliki sosok yang anggun dan cantik. Dia memiliki pesona yang luar biasa dan seperti seorang dewi. Di masa lalu, ambisinya lebih tinggi dari langit. Dia menolak aliansi pernikahan dan bahkan tidak menempatkan mereka yang dapat tumbuh menjadi fisik dewa yang hebat di matanya. Sekarang, memikirkan hal itu, dia hanya bisa menghela nafas. Meskipun bakatnya mencengangkan dan kultivasinya maju dengan pesat, ketika dia berkultivasi ke tingkat ini, dia sangat memahami betapa sulitnya jalan ini. Bahkan Raja Peng kecil bersayap emas telah jatuh. Kata-katanya saat itu terlalu berlebihan. Setelah bertahun-tahun, telinganya dipenuhi dengan rumor tentang Ye Fan. Bahkan jika dia tidak ingin mendengarnya, itu tidak mungkin. Fisik ilahi Ye Fan telah tumbuh selangkah demi selangkah. Dari dipandang sebagai musuh oleh semua pihak hingga mengguncang dunia dalam pertempuran demi pertempuran, dia telah membangun legenda yang tak tertandingi. Ini membuatnya merasa pahit. Di dunia saat ini, jika seseorang berbicara tentang generasi muda dan mereka yang dapat membuktikan dao mereka, tidak perlu menyebutkan Ye Fan. Siapa yang berani mengabaikannya? Saat itu, dia tidak memberikan wajah kepada Raja Dewa tertinggi dan kakeknya, penguasa klan angin. Dia mengangkat kepalanya yang sombong dan memandang rendah Ye Fan yang memiliki masa depan yang tidak dapat diprediksi. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Ye Fan maju dengan kuat di setiap langkahnya. Dia berjuang untuk reputasi yang cemerlang dan mengguncang dunia. Dia telah menarik perhatian dunia dan menulis legenda tak terkalahkannya sendiri. Melihat ke belakang, dia hanya bisa menghela nafas. Saat itu, dia terlalu sombong dan tidak tahu betapa kejamnya jalan kaisar. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi sulit baginya untuk mengatakannya. Terserah, kami tidak menginginkan bumi Yama ini lagi. Selusin atau lebih ahli ras kuno dengan asal-usul yang hebat berbalik dan pergi. Mustahil bagi mereka untuk mengambil esensi perak abadi. Mereka merasa bahwa keuntungannya tidak menutupi kerugiannya. Tidak semua orang seperti Guru Tao Yuan yang bisa menemukan materi ilahi. Mereka adalah para ahli dari beberapa klan raja besar. Mereka adalah sekelompok tokoh yang menakutkan, namun mereka menyerah begitu saja. Seseorang mengenali identitas mereka dan sangat terkejut. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga menghirup udara dingin. Baru-baru ini, mereka telah mendengar bahwa ada lebih dari 10 klan raja yang kuat dan klan besar yang masing-masing mengirimkan seorang ahli untuk membentuk sekelompok orang. Mereka tidak pernah menyangka itu adalah mereka. Bahkan sosok-sosok seperti ini tidak menghadapi tubuh ilahi secara langsung. Ini adalah. Ketenarannya telah menyebar jauh dan luas. Seseorang menghela nafas dengan emosi. Raja klan. Tepat pada saat ini, Raja klan angin muncul. Orang-orang klan menyambutnya bersama-sama. Ye Fan juga mendengar ini. Dia berdiri dan melihat ke arah kerumunan. Dia pertama kali melihat Wind Phoenix, dan kemudian dia melihat seorang pria paruh baya yang menakjubkan. Saya memberi hormat kepada senior. Penguasa klan angin menunjukkan kebaikan padanya. Tidak peduli apa yang terjadi di kemudian hari, dia tidak akan pernah melupakan bantuan pihak lain saat dia menerobos kutukan tubuh dewa. Ketika aku bertemu denganmu lagi, aku benar-benar tahu bahwa aku sudah tua. Setelah perjalanan ke benua tengah ini, aku akan pergi ke pengasingan. Divine Master Klan Angin menghela nafas dengan penyesalan. Di masa lalu, Ye Fan hanya berada di 4 alam rahasia yang ekstrim, namun sekarang, dia sudah bisa maju dengan lancar, mencapai langkah ini. Dia sekarang sejajar dengan berbagai Divine Master. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat berlalunya waktu, kemuliaan memudar jauh. Generasi baru menggantikan yang lama. Huang, kenapa kamu tidak menyapaku saat kamu datang? Divine Master Klan Angin memandang ke arah Dewi Jenius Surgawi Klan Angin, Wind Phoenix. Chapter 902 Kuil Leluhur Pengumpul Angin dan Awan. Topeng warna-warni menutupi wajahnya yang tak tertandingi. Cahaya warna-warni mengalir di sekelilingnya. Dipasangkan dengan sepasang mata jernih, ada jenis pesona yang berbeda.
Phoenix angin berjalan maju dengan sosok yang ramping dan anggun. Salam, Saudara Ye. Dia berbicara dengan tenang, tetapi matanya tidak lagi memiliki kesombongan di masa lalu. Dia telah menyingkirkan semua kesombongannya. Ye Fan membalas salam. Dia tidak membenci masa lalu. Di masa lalu, putri klan angin sangat bangga seperti burung Phoenix kecil. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tidak mengampuni siapapun. Gaya dan sikapnya terkait dengan lingkungan tempat dia dibesarkan. Penguasa klan angin menghela nafas dalam hati. Mereka bisa saja sangat dekat dengan Ye Fan. Dalam 10.000 tahun ke depan, seluruh tanah gurun timur dan dunia akan menjadi milik mereka dan dicap dengan merek klan angin. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Ini adalah tempat di mana orang baik dan jahat bercampur menjadi satu. Secara alami, ada berbagai macam orang. Banyak orang dan orang tua berhenti untuk menonton, dan banyak orang berdiskusi dengan suara pelan. Ini adalah putri klan angin, mutiara dari tanah terlantar timur. Dia ditemukan memiliki bakat langka sejak dia masih muda, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Namun, dia terlalu sombong dan meremehkan semua pria. Dia membuat keputusan yang salah di masa lalu. Kamu berbicara tentang masalah dia menolak aliansi pernikahan, kan? Jika tidak, fisik orang suci yang sempurna akan terikat pada kereta perang klan angin. Sekarang, Ye Fan telah menyusul dan setara dengan putra kaisar kuno. Masa depannya gemilang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun dia jenius, dia masih sedikit kurang. Phoenix angin mendengar diskusi ini dan mengepalkan tinjunya. Jari-jarinya yang ramping dan halus sedikit putih, tapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan dipenuhi dengan rasa tak berdaya. Sekarang, siapa di generasi yang sama yang bisa bersaing dengan Ye Fan? Hanya putra kaisar kuno yang tak terkalahkan. Dia telah lama berdiri di puncak generasi muda. Kali ini, hanya orang-orang seperti Ye Fan, Pangeran Suci, Taois Ulat Sutra Ilahi, Pangeran Surgawi, dan Huang Sudao yang memenuhi syarat untuk memasuki kuil leluhur dataran tengah. Ini adalah pengakuan dunia dan setara dengan penguasa dinasti ilahi. Adapun orang-orang lain dari generasi mereka, tidak peduli seberapa berbakat atau berbakatnya mereka, mereka harus mengukir jalan berdarah untuk diri mereka sendiri dan bersaing untuk mendapatkan kualifikasi untuk masuk. Phoenix tidak terkecuali. Selain itu, ini hanya perubahan status. Dalam hal kultivasi, bahkan para Saint Lord harus menundukkan kepala. Ini adalah ketinggian yang sulit dicapai oleh orang-orang dari generasi yang sama. The Wind Phoenix merasakan gelombang kepahitan. Kapan perubahan seperti ini terjadi? Bahkan kakeknya, seorang penguasa besar satu generasi, harus berjalan berdampingan dengan Ye Fan. Bahkan kata-katanya menjadi jauh lebih berhati-hati, dan dia tidak lagi bertindak tinggi dan perkasa. Ini adalah pukulan yang kuat baginya. Bisakah kita menggunakan begitu banyak tanah Yama? Ye Fan berbalik dan bertanya pada Duan De. Duan yang gemuk sama dengan anjing hitam besar itu. Begitu dia melihat sesuatu yang bagus, dia tidak bisa bergerak. Sangat sulit untuk membuatnya memuntahkannya saat berada di tangannya. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan mengatakan itu hampir tidak cukup. Ketika Ye Fan mendengar ini, dia tahu bahwa pasti ada banyak yang tidak bisa digunakan. Bajingan tak tahu malu ini ingin mengisi sakunya dan menyembunyikannya untuk digunakan di masa depan. Segera, dia mematahkan sepotong kecil dan menyerahkannya kepada kepala suku-suku angin. Kultivasi penjual itu tidak tinggi, dan keahliannya dalam menempa alat tidak bisa dianggap mendalam, tetapi dia masih memiliki penilaian yang baik. Dia sudah lama mengerti bahwa suku angin tertarik pada materialnya, dan bukan produk jadinya. Dia tersenyum pahit saat dia melihat istana yang terbuat dari lumpur darah dibongkar begitu saja. Ada perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. The Wind Phoenix menerima tanah Yama dan berdiri bersama kakeknya. Dia menyaksikan dengan linglung saat Ye Fan dan yang lainnya pergi, berbagai emosi melonjak di dalam hatinya. Setiap langkah di jalan kultivasi sangat sulit. Guru suci suku angin menghela nafas pelan. Lembah itu sangat luas, dan ada banyak kios. Ada juga beberapa istana terapung milik berbagai perusahaan besar. Mereka menjual semua jenis bahan berharga di sini. Dapat dikatakan bahwa pengaruh kuil leluhur negara tengah benar-benar terlalu besar. Seorang pria berambut biru panjang berdiri di depan mereka. Dia memiliki aura yang luar biasa, dan dia menghadapi Ye Fan dan yang lainnya sendirian. Seolah-olah dia adalah gunung dewa yang terbaring di sana. Matanya sangat terang seperti dua lampu ilahi, dan seolah-olah dia bisa melihat melalui jiwa orang lain. Fisiknya kuat dan ramping, serta maskulin dan kuat. Sebuah cincin cahaya ilahi merembes keluar dan menyelimuti tubuhnya.
Dapat dikatakan bahwa pria ini luar biasa. Fire Qilin San. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, Ye Fan segera menebak bahwa ini adalah putra kaisar kuno Gua Api Qilin. Auranya bahkan lebih kuat dari Yuan Gu dan bisa dibandingkan dengan monyet. Itu adalah darah kaisar kuno. Orang biasa tidak bisa merasakannya, tetapi di telinga Ye Fan, itu seperti tsunami yang menderu. Dia merasakan potensi yang kuat, seolah-olah seorang kaisar besar sedang berhibernasi di dalam tubuhnya dan dapat bangkit kembali kapan saja. Tanah Yama. Dia meludahkan kata-kata ini. Dia benar-benar akan mengambil tindakan untuk bahan langka ini dan menghalangi jalan mereka. Putra kaisar kuno itu sangat menakutkan, dan dia jauh lebih kuat dari generasi ke-8 Kaisar Yuan. Kekuatan garis keturunan monyet yang menakutkan tidak terkecuali, dan para pangeran sejati semuanya seperti ini. Di Padang Gurun Timur, di dalam sekte misteri tertinggi, 108 puncak utama memiliki segudang fenomena. Ada kabut ungu yang naik, dan ini adalah tanda bahwa sebuah sekte besar berada di puncaknya. Seorang pria berjubah biru berdiri di luar sekte misteri tertinggi. Dia seperti makhluk abadi yang dibuang saat dia menatap 108 puncak utama dan menatap yang paling megah dari semuanya. Selamat tinggal, Xing Feng, yang melahirkan dan membesarkanku. Saya akan melakukan perjalanan panjang. Jika saya bisa kembali hidup-hidup, saya akan membuat sekte misteri tertinggi menguasai seluruh planet kuno. Saya akan mematahkan rantai takdir dan bertarung dengan darah saya. Saya akhirnya akan kembali. Hua Yunfei berkata dengan suara rendah. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, biarkan dunia mempermalukan saya, membenci saya, dan menggertak saya. Suatu hari, saya akan menghancurkan segalanya. Di sekte misteri tertinggi, desahan datang dari puncak mulia. Sebuah suara terdengar di telinganya. Kembalilah. Hua Yunfei terkejut. Dia dengan cepat mundur dan dengan cepat pergi jauh. Dia berkata, tidak, saya akan membasuh semuanya dan membunuh semua musuh saya. Di tanah suci Yao Guang, di depan kuali hitam, seorang pemuda berdiri sendirian. Kedua tangannya berada di belakang punggungnya, dan rambut hitamnya terurai. Dia menatap ke kejauhan ke arah dataran tengah. Matanya dalam, seolah-olah dia sedang mengamati permainan catur dunia. Kuali pola naga emas hitam menyala dengan kilat dan guntur, memancarkan untaian kekuatan ilahi. Namun, hal itu tidak melukai pria itu sedikit pun. Seolah-olah kuali itu secara alami menyatu dengannya. Orang lain tidak bisa mendekat, tetapi dia bukan salah satu dari mereka. Di Padang Gurun Timur, ada sebuah istana kuno yang dibangun dari tengkorak para raja. Ada juga tulang-tulang suci yang menutupi tanah dan berkedip-kedip dengan cahaya abadi. Ini adalah dunia manusia. Sebuah suara tua terdengar. Itu seperti suara iblis dari 9 dunia bawah, membuat orang gemetar. Istana ini selalu kekurangan sesuatu. Saya telah memikirkannya berulang kali. Satu-satunya hal yang hilang adalah tengkorak tubuh suci. Tolong jangan khawatir, Qilin Sein. Kami pasti akan mengambil kepalanya dan tidak akan membiarkannya melarikan diri lagi. Kami akan menghapus penghinaan dan membuat aura pembunuh dari istana ini semakin kuat. Hampir pada saat yang sama, gumaman iblis datang dari istana kuno di neraka. Aura pembunuh menyapu masa lalu dan masa kini seperti lautan yang bergelombang. Membuktikan Dao dengan membunuh. Di wilayah utara, di sebuah gunung yang tinggi, Pangeran Surgawi melihat ke bawah pada keadaan tengah. Matanya dingin, dan dia tertawa dingin. Aku datang. Pada hari ini, berbagai suku dari 10.000 ras kuno dan wilayah Sage Agung dari ras manusia semuanya bersemangat. Para elit mereka bergerak bersama dan bergegas ke negara bagian tengah. Di lembah di luar urat nadi leluhur negara bagian tengah, anjing hitam besar itu memamerkan giginya, dan berkata, kamu ingin bertarung melawan kami sendirian. Kakak laki-laki saya tidak bermaksud seperti itu. Huo Lin muncul. Rambut biru panjangnya berkibar tertiup angin seperti esensi laut. Kulitnya seputih batu giok, dan dia secantik patung giok. Dia adalah satu-satunya putri dari seorang kaisar kuno. Garis keturunannya mulia, dan dia sudah berjalan sangat jauh di jalan kultivasi. Kekuatannya tak terduga. Ada banyak pasang mata yang menyaksikan dari berbagai suku kuno. Bahkan Sage Agung Huntuo telah melamar cicit buyutnya. Para elit muda dari berbagai suku dan tingkatan raja dengan potensi terbesar semuanya ingin membentuk aliansi pernikahan. Benarkah begitu? Aku merasa dia ingin melatih ototnya bersama kita. Saya tidak keberatan menemaninya, kata monyet itu dengan tegas. Saudara Ye, Pangeran Kekaisaran Suci, kita bertemu lagi. Senyum Huo Lin, sangat mempesona.
Sudut bibirnya melengkung, dan giginya yang seputih salju berkilauan kontras dengan bibirnya yang merah. Dia memancarkan keanggunan yang memabukkan, dan rambut biru panjangnya bersinar seperti riak air. Ye Fan membalas sapaan itu. Seseorang tidak akan memukul seseorang yang tersenyum padanya. Namun, api Qilinzi sangat acuh tak acuh, dan dia sepertinya tidak memiliki perasaan yang baik terhadap mereka. Mereka datang ke sini karena mereka telah menerima laporan bahwa ada tanah Yama di sini. Sayang sekali Ye Fan dan yang lainnya telah mendapatkannya lebih dulu. Sai, kita sebenarnya adalah sekutu. Pada akhirnya, kita naik ke altar yang sama pada saat yang sama. Senyum Huolin, sangat cemerlang. Dia berkata bahwa seorang raja kuno yang kuat di suku itu telah melihat sudut masa depan ketika dia meninggal, dan mereka telah bertempur bersama. Hati Ye Fan bergetar, dan dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah ada orang yang telah melintasi domain bintang dan meninggalkan dunia ini bersamanya kali ini? Orang macam apa mereka? Sulit untuk menentukan apakah mereka teman atau musuh. Mereka pasti tidak bisa membawa kekacauan perang ke pantai lain. Sebenarnya, kami tidak memiliki niat lain untuk datang ke sini. Jika kita benar-benar berakhir bentrok satu sama lain setelah masuk, mari kita tidak saling membunuh, kata Huolin. Dia tidak meminta lebih banyak tanah Yama dan pergi bersama kakaknya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Urat nadi leluhur benua tengah terbuka, dan berbagai pahlawan muncul. Li Tian, Yan Yixi, Li Heishui, Wu Zongtian, Jiang Huairen, dan yang lainnya memilih untuk tetap berada di luar pada akhirnya. Ini adalah peringatan pembunuh tua Qiluo, dan itu juga perintah dari 13 bandit besar. Jelas bahwa mereka semua telah menyadari sesuatu, dan yang terbaik adalah tidak mengambil risiko jika mereka bisa menghindari masuk. Itu karena sudah ada beberapa tokoh kuat yang telah jatuh dalam pertarungan kualifikasi saja. Mereka yang bisa masuk pasti adalah individu yang ganas, dan kuil kuno itu dipenuhi dengan energi yin yang pekat. Itu benar-benar menakutkan. Ye Fan, Pang Bo, Monyet, Duande, Kaisar Hitam, orang tua buta, Qiluo, dan yang lainnya bepergian bersama. Bahkan Tutian tidak ikut. Tungku Dewi dan Pagoda penekan jiwa dunia bawah secara alami dibawa bersama mereka. Tunggu sebentar, masih ada aku. Orang barbar itu muncul. Dia bergegas dari pegunungan selatan dan bertemu dengan mereka. Dia diam-diam memberi tahu mereka bahwa dia telah membawa taring serigala, senjata suci yang sempurna. Senjata Dao yang ekstrim dan beberapa senjata suci menemani mereka. Hal ini segera meningkatkan keberanian kelompok dan membuat mereka tak kenal takut. Pada saat-saat terakhir, Ji Ziyue muncul dan bersikeras untuk bergabung dengan grup. Dia berkata dengan lembut kepada Ye Fan, aku ingin mengirimmu pergi. Orang-orang berjuang untuk menjadi yang pertama masuk. Kelompok pertama yang masuk berjumlah ratusan, dan semuanya adalah para ahli. Namun, pada saat ini, sesuatu yang sangat menakutkan terjadi. Tangisan menyedihkan naik dan turun. Seluruh kuil leluhur menjadi lebih gelap, dan sepasang mata menyala. Lebih dari setengah dari mereka yang masuk meninggal. Tubuh mereka semua mengerut dan berubah menjadi kulit manusia. Bahkan tulang-tulang mereka telah dimakan oleh sesuatu. Tidak bagus. Ekspresi Duan yang gendut langsung tenggelam. Chapter 903 Keturunan Dewa Yin. Kuil leluhur kenaikan surga yang gelap menjadi semakin gelap pada saat ini. Begitu gelapnya sampai-sampai seseorang bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka jika mereka mengulurkan tangan. Setelah jeritan yang menyedihkan, hanya ada keheningan yang mematikan. Semua orang menghentikan langkah mereka saat tubuh mereka menjadi dingin. Melayang keluar. Akhirnya, seseorang gemetar saat dia menunjuk ke depan. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Itu adalah kulit manusia yang melayang di udara. Itu seperti selembar kertas tanpa bobot sama sekali saat melayang ke tanah di bawah kaki mereka. Seolah-olah kulit manusia telah diratakan. Raut wajah mereka berubah bentuk dan dipenuhi dengan kebencian. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Mereka baru saja memasuki kuil dan sekelompok orang meninggal pada saat yang bersamaan. Kuil kuno ini jauh lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Di mana daging dan darahnya? Di mana tulang belulangnya? Mengapa mereka semua menghilang? Hanya kulit manusia yang tampak utuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Roh jahat macam apa yang ada di sana? Melalui gerbang kuil, orang bisa melihat banyak pasang mata berkedip-kedip dalam kegelapan. Setelah itu, mereka berangsur-angsur meredup sebelum menghilang ke kedalaman kuil. Hal ini menyebabkan orang merasa kedinginan. Kuil kuno itu sangat aneh dan sulit untuk dilihat. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya.
Banyak orang gemetar. Ini hanyalah gerbang kuil. Hanya surga yang tahu apa lagi yang ada di kedalaman kegelapan. Tempat itu telah diselimuti kabut iblis selama lebih dari 200.000 tahun, tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Saya menyerah, saya tidak akan masuk lagi. Banyak orang dengan tegas mengambil keputusan. Harta ilahi mungkin sangat berharga, tetapi jika mereka kehilangan nyawa mereka, itu akan sangat disesalkan. Beberapa orang dengan sangat lugas meninggalkan kelompok, berjalan kembali. Tidak ada yang mengejek mereka. Mengetahui kapan harus menyerah juga merupakan suatu jenis ranah, semacam kecerdasan. Tidak ada kekurangan karakter fondasi abadi tingkat kedua di antara mereka yang mati. Seseorang menghela nafas. Di belakang mereka, ada lebih banyak orang yang menonton saat mereka semua mengerutkan kening. Beberapa orang tua berjongkok di tanah dan mengamati kulit manusia. Mereka tidak melihat adanya kekurangan, bahkan luka. Orang-orang ini sepertinya telah menanggalkan lapisan kulit dan mengalami transformasi, tubuh asli mereka menghilang. Mereka pasti sudah mati. Gejolak rasa ilahi tadi adalah perjuangan terakhir dari roh-roh purba mereka. Seseorang berbicara dengan pasti. Meskipun sesuatu yang aneh terjadi, tidak mungkin bagi orang untuk berhenti di sini. Beberapa orang memiliki ekspresi dingin di wajah mereka saat mereka mengeluarkan harta karun mereka sendiri. Harta karun itu melayang di atas kepala mereka, menerangi sekeliling saat mereka berjalan dengan tegas menuju kuil kuno. Kami para kultivator, jika ingin berhasil, kami harus maju dengan berani. Bagaimana mungkin kuil kuno yang sepele bisa menghalangi jalan kita? Seorang pria tua berkata dengan suara yang dalam. Dia dan yang lainnya dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Kali ini, tidak ada teriakan. Mereka dengan cepat melewati akademi pertama dan menghilang ke dalam kegelapan. Kuil kuno itu benar-benar aneh. Lantai 2 sepertinya menutupi semuanya. Orang-orang di luar tidak bisa mendengar suara atau melihat cahaya. Seolah-olah kedua sisi benar-benar terisolasi. Banyak orang yang menonton dari pinggir lapangan, ingin melihat apakah itu baik atau buruk sebelum membuat keputusan. Namun, saat ini, tidak ada harapan. Menunggu saja sama sekali bukan solusi. Karena, jika orang-orang itu berhasil, mereka pasti akan membersihkan semua bahan langka dan mereka tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Ayo pergi. Karena kita sudah jauh-jauh datang ke sini, kita hanya bisa pergi sendiri. Kalau tidak, akan sangat disayangkan. Lebih banyak orang memilih untuk maju, tidak mau tertinggal dari orang lain. Karena ini adalah kuil leluhur dari dinasti dewa nomor 1 di era Desolate. Tidak masalah jika tidak ada artefak magis di dalamnya, tetapi jika ada, itu pasti akan menjadi artefak dewa yang mengejutkan dunia. Ye Fan, Pang Bo, Kera, dan yang lainnya juga berjalan menuju gerbang kuil. Kaisar Hitam pertama-tama memastikan bahwa tidak ada susunan pembunuh di dalam gerbang kuil, dan kemudian dia membiarkan Duan De berjalan di depan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah wilayahnya, dan tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengannya. Ini adalah dunia kuil, sangat luas dan tidak terbatas. Setelah Duan De masuk, ekspresinya langsung menjadi suram. Dari luar, itu tampak seperti kuil kuno, tetapi setelah masuk, mereka menemukan bahwa ini adalah sekelompok dunia kecil yang menakutkan. Setiap halaman adalah sebuah dunia, yang saling terhubung, dan sangat luar biasa. Seseorang tidak bisa tidak berseru kagum. Dinasti Dewa Yuhua benar-benar murah hati. Di masa lalu, pasti ada eksistensi dengan kekuatan magis yang tak tertandingi yang tidak ragu-ragu untuk menghabiskan sumber energinya untuk mengembangkan begitu banyak dunia kecil. Yang disebut kuil leluhur tidak terduga. Bahkan jika ada dinding yang memisahkan kita dari halaman, jika kita tidak masuk, kita tidak akan tahu apa yang terjadi di lantai lain dari kuil kuno karena sebenarnya ada dunia kecil di antara kita. Duan De melanjutkan. Semua orang menemukan bahwa tidak mungkin untuk terbang, apalagi memanjat tembok. Ada pesona spasial, kecuali jika seseorang menghancurkan ruang hampa udara dan meledakkannya. Ini setara dengan labirin. Begitu luas, ada begitu banyak kuil kuno, dan begitu banyak dunia kecil yang saling terhubung. Pada akhirnya, kita bisa tersesat. Anjing hitam besar itu berkata, dengan sungguh-sungguh mengingatkan semua orang. Di depan mereka, gelap gulita. Halaman itu sunyi dan hening. Tidak ada yang berbicara. Semua orang menahan napas dan fokus saat mereka berjalan menuju lantai 2 selangkah demi selangkah. Di tanah, ada potongan-potongan kulit manusia yang tersebar di area yang luas. Jelas, kelompok pertama dari orang-orang itu hampir semuanya meninggal. Mereka semua tersebar di tanah seperti gulungan ganas. Orang tua buta itu berkata, dinasti Dewa Yuhua sangat misterius.
Legenda mengatakan bahwa banyak musuh mereka yang langsung naik ke atas ketika mereka mati, menguap dari dunia. Kadang-kadang, mereka meninggalkan jenggot dan rambut. Semua orang menghirup napas dingin. Hanya sepotong kulit yang tersisa. Darah dan tulang telah menghilang, tetapi tidak banyak perbedaan. Itu benar-benar seolah-olah mereka telah naik ke sebuah kuil kuno yang aneh. Itu sangat menakutkan. Wosh! Anggrek salju di tubuh Duan De menyala. Warnanya berubah dari putih bersih dan sempurna menjadi merah seperti darah, memancarkan cahaya iblis dalam kegelapan. Pada saat ini, mereka sudah tiba di depan pintu halaman lantai 2. Sebagian besar dari kelompok kedua orang yang masuk juga sudah mati. Hanya bau darah yang pekat yang bisa menyebabkan anggrek salju berubah warna. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Dia berjongkok untuk memeriksa dengan seksama dan menemukan beberapa helai darah mengalir keluar dari celah pintu yang tertutup. Bulu kuduk semua orang berdiri. Mereka yang masuk barusan semuanya adalah kultivator, dan tidak ada kekurangan sosok perkasa tertinggi. Mungkinkah mereka semua mati? Berderit, berderit. Dari kejauhan, Duan De mendorong pintu lantai 2 dengan kekuatan sucinya. Dalam sekejap, bau darah yang menyengat menyeruak. Di dalam gelap gulita, dan sangat sunyi. Mereka menghirup udara dingin. Selain kulit manusia yang menutupi tanah, ada banyak tulang seputih salju yang diwarnai dengan gumpalan darah. Ada juga banyak potongan daging yang terkoyak, dan cukup banyak usus dan benda-benda lain yang keluar. Itu adalah pemandangan berdarah yang tidak ada bandingannya, terlalu mengerikan untuk dilihat. Mereka yang baru saja masuk semuanya sudah mati. Orang-orang biasa telah berubah menjadi kulit manusia. Para kultivator generasi tua itu sangat kuat. Setelah berjuang dan melawan, mereka semua terkoyak oleh sesuatu. Dia menjabat tangannya dan melemparkan bunga roh mati ke dalam. Bunga hitam pekat itu mendarat di halaman, dan tidak ada perubahan. Itu tidak bergerak sama sekali, dan itu tetap sama bahkan setelah waktu yang lama. Ini bukan roh mati atau hantu. Ada sesuatu yang hidup di sini. Duan De berkata dengan sungguh-sungguh. Ada sesuatu yang hidup di kuil kuno yang telah disegel selama lebih dari 200.000 tahun. Berita ini sangat mengejutkan dan meledak-ledak. Ekspresi Ye Fan dan yang lainnya terguncang. Ayo pergi. Ye Fan berjalan di depan. Kuali miriat ki tergantung di atas kepalanya, dan aliran sumber ki jatuh, melindunginya dengan erat. Mata Ji Ziyue berkedip, dan dia mengikuti di sampingnya. Monyet itu juga melangkah maju dengan tongkat besi hitam pekat di tangannya, dan juga melangkah ke halaman. Masih hening, dan tidak ada suara di halaman. Itu sangat sunyi, dan hanya tulang dan daging yang hancur yang mengejutkan mata. Ketika mereka semua masuk, hanya ada suara napas. Ah! Tiba-tiba, jeritan sedih memecah keheningan. Aura menakutkan yang tak tertandingi dilepaskan di atas kepala mereka, dan mengalir ke bagian atas kepala mereka. Kejadian yang tak terduga ini terlalu mendadak, dan mereka sebenarnya tidak merasakan apa-apa sekarang. Bahaya yang menakutkan muncul secara tiba-tiba, dan ada makhluk hidup yang menyebabkan masalah. Saat mereka mengangkat kepala, kulit kepala mereka mati rasa. Di dinding halaman yang tinggi, dan di bawah atap yang gelap gulita, ada mayat-mayat yang tergantung satu demi satu. Rambut mereka acak-acakan, dan pada saat ini, mereka semua membuka mata mereka, dan seperti lampu hijau, mereka semua jatuh dengan kepala terlebih dahulu. Sialan, perampok pemakaman, bukankah kau bilang tidak ada roh jahat? Makhluk apa ini? Anjing hitam besar itu berteriak, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Karena gerakannya lambat, ia seolah-olah membawa gunung iblis di punggungnya, dan juga seolah-olah ditekan oleh hantu, tidak bisa bergerak. Hal yang sama juga terjadi pada yang lainnya. Gerakan mereka sangat lambat, dan sulit bagi mereka untuk bergerak cepat. Sementara itu, makhluk menakutkan yang seperti hantu yang digantung itu menukik ke bawah, dan mencengkeram kepala mereka. Sialan, kalian semua, mati untukku. Pang Bo sangat galak. Dia langsung mengeluarkan tungku dewi yang dia pinjam dari Yan Yixi, membuka tutupnya, dan membakarnya dengan api dewa. Ah! Jeritan sedih bergema di seluruh halaman, dan gelombang bau hangus menyebar. Semakin sedih jeritan mereka, semakin lambat gerakan semua orang. Orang tua buta itu berkata, potong gelombang suara mereka, jangan biarkan mereka menyentuh tubuh kita. Semua orang tersadar, dan mereka semua melakukan apa yang dikatakannya. Dengan segera, gerakan mereka kembali normal, dan tidak ada lagi sedikit pun kelesuan. Pang Bo berteriak, saya tidak peduli siapa kalian. Hari ini, aku akan menyerang mati kalian semua. Dia menggunakan tungku dewi seperti meriam anti pesawat, menyerangkan bola demi bola api yang menakutkan.
Ini adalah senjata suci yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan api yang terkandung di dalamnya secara alami sangat kuat. Setelah membakar beberapa lusin tubuh yang hangus, mereka hampir tidak terlihat seperti apapun. Apa sebenarnya benda-benda ini? Semua orang melihat ke arah Duan De dan bertanya. Jangan salahkan aku. Kalian juga telah melihat bahwa mereka memiliki kehidupan, dan mereka adalah makhluk hidup, bukan hantu yin. Duan De berjongkok, dan mengamati dengan cermat. Kemudian, dia berjalan di bawah atap, dan melihat ke arah aula kuno yang gelap gulita. Dia bergidik, karena ada banyak hal di dalamnya. Aku tahu, ini adalah keturunan Dewa Yin. Pasti ada bencana besar yang tak tertandingi di kedalaman kuil. Ekspresi Duan De berubah, dan ekspresinya bahkan lebih jelek daripada saat dia melihat kehendak dewa. Apa keturunan Dewa Yin? Semua orang tidak mengerti. Mereka sangat kuat ketika mereka masih hidup, dan setelah kematian, tubuh ilahi mereka abadi. Mereka secara kebetulan terkubur di mata Yin dari urat nadi bumi, dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akan ada hari ketika mayat ini akan hidup kembali. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan saat mereka masih hidup. Ini adalah bentuk kehidupan baru, awal yang benar-benar baru. Ini juga bisa dipahami sebagai tingkat transformasi mayat yang paling tinggi. Ini adalah kehidupan yang lahir dari kematian yang ekstrim, dan dapat dikatakan sebagai keajaiban yang menentang surga. Jika mereka belajar berkultivasi, mereka secara bertahap akan menjadi tak tertandingi. Keberadaan semacam ini adalah bentuk kehidupan yang benar-benar baru, dan juga bisa melahirkan keturunan. Kelompok makhluk hidup di depan mereka adalah keturunan Dewa Yin. Tentu saja, kekuatan garis keturunan mereka sangat tipis. Ketika mereka melihat orang atau makhluk hidup lain, mereka bisa langsung memenjarakan gerakan mereka dan menyedot semua darah dan daging dari tubuh mereka. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Chapter 940. Artinya, setidaknya ada dua Dewa Yin yang tak tertandingi di kedalaman kuil kuno ini, satu laki-laki dan satu perempuan. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Terlepas dari obat dewa yang abadi, semua kehidupan akan mati suatu hari nanti. Kekuatan garis keturunan makhluk-makhluk ini sudah sangat tipis, jadi tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya pasti telah berlalu. Kedua Dewa Yin itu seharusnya sudah kembali ke bumi kuning. Duan De sampai pada kesimpulan ini setelah pengamatan yang cermat. Saya harap begitu. Semua orang masih merasakan bayangan di hati mereka dan tidak merasa nyaman. Ada banyak pintu di kuil kuno, dan halaman dunia kecil sebagian besar saling berhubungan. Mereka menyadari bahwa beberapa orang telah memasuki lantai 3 atau 4 kuil, jadi mereka mau tidak mau mempercepat langkah mereka. Ketika mereka membuka halaman kelima, sebuah hamparan yang megah dan bercahaya muncul di depan mereka. Ada beberapa orang yang berhenti di sini. Ada beberapa ukiran batu kuno yang bersinar dengan sendirinya. Ini mungkin kitab suci dan wawasan para orang suci kuno. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Mari kita lihat. Di aula utama, ukiran-ukiran itu semuanya memancarkan cahaya yang tak ada habisnya. Ada beberapa sosok yang kuat berdiri di sana. Tubuh dan pikiran mereka kosong, seolah-olah mereka mabuk. Tubuh mereka mengeluarkan aura Dao yang hebat. Ini adalah kitab suci kuno. Mungkinkah itu diukir oleh kaisar manusia yang agung? Orang-orang ini telah menyatu dengan Dao. Ini benar-benar misterius dan tak terduga. Itu membuat orang merasa hormat. Ye Fan, Duan De, dan yang lainnya tercengang. Mereka dengan cepat berjalan ke depan. Namun, angin lemah yang dihasilkan oleh langkah kaki mereka menyebabkan peristiwa tak terduga terjadi di depan mereka. Orang-orang itu berhamburan seperti kembang api, berubah menjadi hujan cahaya. Sungguh sangat menyilaukan dan indah, saat tubuh mereka berubah menjadi serpihan cahaya. Ini, apa yang terjadi? Mereka semua tercengang. Mereka merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan mereka segera menghentikan langkah mereka. Apakah mereka naik ke keabadian? Orang-orang itu linglung. Tubuh mereka sedingin es. Kuil leluhur ini terlalu aneh. Aula utama sangat luas. Karakter dan simbol kuno itu berkilauan dan melepaskan untayan demi untayan cahaya warna-warni ilahi. Tempat ini dipenuhi dengan aura ilahi, tetapi juga sangat aneh. Para penguasa heroik itu mencair begitu saja. Kematian mereka tidak jelas, dan mereka berubah menjadi debu di bawah cahaya warna-warni yang cemerlang. Seolah-olah mereka naik ke keabadian, dan bahkan ada suara dering Dao. Tempat ini sangat sunyi. Tidak ada yang bersuara, dan tidak ada yang berjalan ke depan. Ukiran batu yang cemerlang itu sepertinya memiliki sifat iblis yang membuat tubuh mereka menjadi dingin. Berderit.
Mereka berlima berasal dari dua sekte besar. Master sekte mereka tidak datang, meninggalkan tempat untuk beberapa tetua tertinggi yang akan meninggalkan dunia ini. Orang-orang ini bukan orang biasa. Mereka dengan cepat bergegas, tidak memperhatikan Ye Fan dan yang lainnya. Mereka berdiri di depan dinding aula besar yang dalam dan tak terduga, mengamati wawasan para pendahulu itu. Pada saat itu, mereka semua tercengang, seolah-olah mereka tenggelam di dalamnya. Kemudian, rentetan demi rentetan riak meluap. Setiap orang dari mereka selaras dengan Dao dan dengan cepat memasuki keadaan menyatu dengan dunia. Garis-garis rantai ilahi berwarna darah yang menyerupai bulu burung Phoenix abadi bermekaran di sekeliling tubuh mereka. Tempat ini penuh keberuntungan dan kedamaian yang ekstrim, tidak ada sedikit pun niat untuk membunuh. Semua hal hidup berdampingan, energi keberuntungan melonjak. Namun, Ye Fan dan yang lainnya merasa ini terlalu ilahi. Orang-orang ini terlalu berbakat, bagaimana mereka bisa langsung memasuki Dao? Sudah berakhir, mereka semua telah meleleh, dan juga akan menjadi hamparan hujan Dao. Pria buta tua itu menghela nafas. Benar saja, anjing hitam besar itu membuka mulutnya yang besar dan menghembuskan udara. Kelima tetua itu semuanya tersebar, berubah menjadi titik-titik hujan ringan. Itu sangat menyilaukan, dan ada semacam pesona padanya, menyebabkan tempat ini menjadi semakin suci. Mereka melihat semuanya dari awal sampai akhir, dan mereka bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Itu hanyalah ukiran batu, namun mereka langsung berubah menjadi bintik-bintik cahaya, menguap dari dunia. Sungguh sangat mengejutkan. Apakah ini kuil leluhur ilahi? Mengapa saya merasa ini adalah istana iblis? Pang Bo sangat bingung. Dia memegang tungku dewi di tangannya, dan benar-benar ingin meledakkannya. Aula besar yang megah itu sangat aneh, dan dinding itu mengerikan. Tak satu pun dari mereka pergi, dan hanya Duan De yang melihat dari sudut matanya. Dia meletakkan iblis pemakan surga di atas kepalanya, dan meliriknya beberapa kali dari kejauhan. Kemudian, dia dengan cepat mengukir beberapa simbol di tanah, dan semuanya disalin dari dinding batu. Ini adalah sejenis simbol Dao yang hebat. Kaisar hitam yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, segera mengenalinya. Dia kemudian menusuk telinga hitamnya yang besar, dan berkata, namun, ini sangat aneh. Sepertinya bukan sesuatu yang baik. Pada saat itulah beberapa orang bergegas masuk. Mereka adalah tetua yang sama terkenalnya dari sekte besar, dan kekuatan mereka sangat besar. Mereka langsung bergegas ke depan ukiran batu. Bahaya. Ye Fan dan yang lainnya memperingatkan dengan keras kali ini, tetapi orang-orang itu hanya berbalik untuk melihat mereka, dan tidak pergi. Ah, tidak. Apakah kalian memperhatikan bahwa hujan cahaya semuanya memasuki dinding batu? Sepertinya itu menyerap kultivasi mereka, kata monyet itu tiba-tiba. Ye Fan mengangguk, dan berkata, itu benar, ada lekukan di dinding, dan hujan cahaya bergerak di sepanjang pola, memasuki kuil di tengah. Di tengah aula besar, ada orang batu yang disembah. Tingginya kurang dari setengah kaki, dan duduk di sana dengan kaki disilangkan. Itu tampak seperti seorang Buddha, tetapi juga seperti seorang kultivator tua. Itu sangat kasar, dan sulit untuk melihat penampilan aslinya. Tempat ini benar-benar aneh. Tidak mungkin orang batu ini akan hidup kembali, kan? Bahkan anjing hitam besar itu bingung. Dia telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, namun dia belum pernah melihat hal yang begitu aneh. Ini tidak mungkin merupakan pemahaman para pendahulu sama sekali. Meskipun sangat damai, semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa bahwa ini bukan tempat yang baik. Mereka tidak berhenti, dan setelah mengukir kata, bahaya, di tanah, mereka terus maju. Namun, setelah ini, pasti akan ada kuil yang bersinar di setiap tingkat kuil yang menyembah patung batu setinggi setengah kaki. Ukirannya sangat kasar, dan semuanya adalah patung dewa yang sama. Ada juga banyak orang yang meninggal di sini. Oh tidak, kali ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di dalamnya. Mereka semua akan diserap oleh sesuatu di dalam kuil. Mereka sedikit takut. Mungkinkah ada roh dewa di sini? Ini terlalu aneh. Tidak apa-apa. Setelah sekelompok orang mati, orang-orang di belakang akan mengetahuinya cepat atau lambat, dan itu tidak akan menyebabkan bencana besar, kata orang buta tua itu. Mereka yang bisa masuk bukanlah orang yang suka memaksa, dan sebaliknya, ada banyak yang bahkan lebih licik daripada hantu. Saya agak gelisah. Mengesampingkan pertanyaan apakah ada Dewa Yin atau tidak, hanya orang batu di dalam kuil sudah cukup untuk membuatku merasa tidak nyaman. Apakah kalian berpikir bahwa itu akan hidup kembali ketika saatnya tiba? Pang Bo angkat bicara.
Pipi Jizi seputih batu giok, bulu matanya yang panjang bergetar, dan cahaya terang bersinar di matanya. Dia berkata, saya telah melihat beberapa catatan di buku-buku kuno keluarga saya. Orang batu itu tampaknya adalah leluhur dari dinasti Dewa Yuhua, dan mungkin merupakan kaisar besar umat manusia, tetapi sudah ada terlalu lama, jadi sulit untuk mengatakan apakah itu benar-benar muncul atau tidak. Dan manusia batu ini dengan paksa melucuti segalanya. Itu tidak sesederhana hanya kekuatan jiwa, itu juga termasuk esensi, ki, roh, dan daging mereka. Lebih dari 200.000 tahun yang lalu, kuil semacam ini pasti telah menutupi lebih dari setengah dataran tengah. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Apakah dinasti Dewa Yuhua ingin naik ke langit sendiri, atau apakah mereka ingin membiarkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya naik untuk menjadi seseorang? Semakin dia memikirkannya, semakin sakit kepalanya. Orang tua buta itu berkata, tempat ini adalah rahasia tertinggi dari dinasti Dewa Yuhua, kuil tertinggi mereka. Mungkin banyak rahasia yang akan terungkap, tapi kemungkinan besar penuh dengan bahaya. Bahkan jika mereka telah dihancurkan selama lebih dari 200.000 tahun, kita tetap harus berhati-hati. Mereka melewati 10 tingkat kuil kuno dan secara resmi tiba di tingkat ke-11. Itu benar-benar berbeda dari sebelumnya, itu telah menjadi dunia kecil kuil yang sebenarnya, dan dari tingkat ini dan seterusnya, itu sangat luas dan tidak terbatas. Dari luar, itu hanyalah sebuah istana, tetapi setelah masuk, mereka menemukan bahwa tanah kuno ini sepertinya tidak ada habisnya. Dalam kegelapan, ada sepasang mata yang berkedip. Apa itu? Pang Bo terkejut. Binatang purba yang sangat besar. Orang barbar tinggal di hutan lebat sepanjang tahun, jadi mereka sangat peka terhadap aura semua jenis binatang buas. Tingkat ke-11 dari dunia kecil kuil, ada pepohonan kuno, pegunungan, dan bahkan rumput. Tidak ada sinar matahari, jadi tidak diketahui bagaimana mereka tumbuh. Ye Fan dan yang lainnya melihat beberapa binatang buas yang sangat besar. Tubuh mereka ditutupi sisik, mereka tampak seperti kilin, tetapi juga seperti dewa. Mereka tampak aneh dan sangat jahat. Mereka adalah keturunan dari binatang-binatang dewa yang melindungi kuil. Mereka benar-benar bertahan dari generasi ke generasi, dan masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Orang tua buta itu berkata, dunia kecil kuil ini sangat luas dan tak terbatas, ada lingkungan yang cocok untuk mereka tinggali. Beberapa dari mereka mengaum, membawa angin yang mencurigakan saat mereka menerkam. Mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan membelah langit. Kaisar Hitam, gigit mereka. Mulut Duan De memang murah, tetapi pada akhirnya, dia digigit oleh anjing-anjing itu terlebih dahulu. Bang! Mengaum. Di depan, auman binatang buas terdengar dari hutan lebat. Puluhan pasang mata berbinar satu demi satu. Di antara mereka, ada beberapa yang sangat cemerlang, seperti lampu ilahi, dan aura para raja meresap ke udara. Sial, ada beberapa raja binatang yang telah menebas Dao 3 kali. Duan De mengibaskan Kaisar Hitam saat dia melesat pergi. Sebaiknya kita tidak memusuhi mereka. Siapa tahu, kita bisa memprovokasi sesuatu yang lebih kuat. Ayo cepat kita lewat. Dalam kegelapan, angin amis menyerang lubang hidung saat binatang buas itu berlari dengan liar. Raungan gemuruh terdengar satu demi satu di dunia kecil kuil ini. Setelah itu, tidak diketahui berapa banyak binatang buas yang berlari dengan liar, berubah menjadi banjir. Dunia kecil kuil ini benar-benar luas. Tidak ada akhir dari gelombang binatang kali ini. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Dong Fang Ye berteriak. Dia bisa merasakan bahaya. Tidak diketahui berapa banyak binatang buas yang bergegas keluar dari hutan, membentuk massa hitam yang membentang sejauh mata memandang. ARGH. Jeritan menyedihkan dari para kultivator manusia terdengar. Di tengah-tengah banjir binatang buas ini, beberapa ahli terkoyak. Tempat ini menjadi tempat terlarang, orang tidak punya pilihan selain mengambil jalan memutar dan melewati dunia kecil lainnya. Ye Fan dan yang lainnya melewati tingkat ke-11 kuil dan menutup pintu besi dengan keras. Mereka semua menghela napas lega. Tempat ini berbeda dengan apa yang mereka bayangkan. Mereka tidak melihat tentara hantu, dan mereka semua adalah makhluk hidup. Tingkat ke-12 dari kuil itu masih sangat luas, dan orang tidak bisa melihat ujungnya. Mereka belum maju jauh ketika kuali di atas kepala Ye Fan bergetar hebat. Kuali itu menyemburkan api 9 warna yang membakar kehampaan. Ada penyergapan. Ye Fan menggunakan kuali Myriad Ki untuk melindungi dirinya sendiri dan melepaskan api ilahi yang telah dia kumpulkan dari domain yang berapi-api. Ini adalah musuh yang agak menakutkan.
Dia pasti telah menebas Dao selama bertahun-tahun dan merupakan raja tua yang menakutkan. Sebuah tangan besar hampir mencabut kuali suci di atas kepalanya. Jika bukan karena kekuatan api yang tak terbatas, Ye Fan kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Orang ini sangat pandai menyembunyikan dirinya. Qi Luo menghilang dalam sekejap, memancarkan cahaya dingin dalam kegelapan. Niat membunuh yang menusuk tulang menyelimuti udara, menyebabkan dunia kecil kuil ini menjadi menakjubkan. Kilatan petir menerangi kehampaan yang gelap. Pada akhirnya, 3 suara lembut terdengar. 3 kepala berdarah terlempar ke tanah. Ada sebuah lubang jari di ruang antara alis mereka, dan roh primordial mereka telah ditembus. Sebenarnya ada lebih dari 1 penyerang. Ada 3 makhluk kuno, dan mereka semua adalah raja-raja tua yang telah menebas Dao selama bertahun-tahun. Mereka semua dengan cepat dipenggal oleh Qi Luo. Ye Fan dan yang lainnya terkejut. Pembunuh tua ini memang tak terduga. Dia mengakhiri ketiga raja tua yang menakutkan ini seolah-olah dia sedang memotong sayuran. Kita harus berhati-hati. Tidak hanya ada bahaya misterius dan tidak diketahui di kuil leluhur, tetapi juga ada berbagai musuh dalam kegelapan. Kita harus berhati-hati. Mereka melangkah ke tingkat 13 kuil. Tempat ini tidak lagi gelap. Sebaliknya, tempat ini dipenuhi dengan cahaya. Tempat itu suci dan penuh keberuntungan. Seolah-olah mereka telah tiba di dunia cahaya. Ada sebuah patung batu besar di depan mereka. Tingginya lebih dari 100 meter dan memancarkan cahaya yang lembut. Lusinan simbol terukir di atasnya, dan setiap simbol tersebut dapat beresonansi dengan Dao. Dunia kecil di kuil itu terhubung. Banyak orang telah tiba di sini dari jalan lain. Mereka semua mengamati dan menghafal simbol-simbol kuno ini. Pangeran Surgawi. Monyet berteriak. Dia mengayunkan gada dan menghancurkannya. Gada besi hitam legam itu langsung meluas hingga beberapa ratus meter, menghancurkan kekosongan saat tiba dalam sekejap. Pangeran Langit mencibir. Dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Dalam sekejap mata, dia memasuki dunia kecil kuil dan meninggalkan tingkat ke-13. Bahkan anjing ini pun berhenti di sini. Simbol kuno pada patung dewa ini pasti sangat luar biasa, kata Pang Bo. Anak nakal, jaga kata-katamu. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, kaisar ini akan melawanmu. Kaisar hitam berteriak dari samping. Simbol-simbol ini sangat istimewa. Mereka terlihat seperti jimat penggerak roh yang dapat mengendalikan semua jenis binatang aneh. Qi Luo mengungkapkan ekspresi aneh dan mulai menghafalnya. Ada puluhan simbol. Masing-masing dari mereka sangat rumit. Mereka terbentuk dari ratusan dan ribuan pola. Mereka bisa langsung beresonansi dengan Dao langit dan bumi. Mereka misterius dan tak terduga. Kuil leluhur dinasti Dewa Yuhua sangat luar biasa. Ada banyak ukiran batu berharga di sini. Ye Fan dan yang lainnya tidak ingin melewatkan ini. Mereka semua tenang dan menanamkan simbol-simbol itu ke dalam kesadaran mereka. Beberapa sosok terbang dan tiba di mulut patung dewa yang sedikit terbuka. Salah satu dari mereka menemukan sebuah rahasia dan dengan cepat masuk ke dalam. Yang lainnya tersadar dan mulai bergerak. Dalam sekejap, pertempuran hebat terjadi. Ada sesuatu di dalam mulut patung batu itu. Begitu benda itu digali, cahaya keberuntungan menyembur keluar dan semua jenis awan berwarna-warni bertebaran. Itu sangat menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Benar-benar ada harta karun. Peti itu saja sudah merupakan harta karun yang langka. Bahkan orang bijak pun tergoda untuk mengambilnya. Apa isinya? Tidak mungkin kitab suci abadi Yuhua, kan? Semua orang menjadi gila. Mereka bergegas maju dan menyerang bersama. Orang pertama yang mendapatkannya berteriak di tempat. Dia terbunuh dan berubah menjadi kabut darah. Weng! Udara bergetar, dan sebuah botol hitam muncul. Itu menelan langit dan bumi, segera mengumpulkan peti harta karun, menjadikannya miliknya. Hua Yunfei, Li Xiaoman. Pang Bo berteriak, alisnya terangkat. Ye Fan membumbung tinggi ke langit dan hendak bergerak. Namun, pada saat ini, Hua Yunfei dengan cepat membuang peti harta karun itu seolah-olah dia sedang menghindari ular atau kalajengking. Yang lain memperebutkannya dan membuka tutupnya. Boom! Hujan emas yang menyilaukan muncul. Hujan itu sangat lebat dan menutupi setiap inci dari dunia kecil kuil. Apa ini? Banyak orang terkejut. Rambut kaisar hitam berdiri tegak. Rambut di tubuhnya berdiri tegak. Dia berlari menjauh dan berteriak, guk, 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 lari. Chapter 905 Membunuh Dewa. Ini adalah hujan cahaya cemerlang yang dengan cepat memercik turun, tanpa henti. Cahaya keemasan berkedip-kedip, padat seperti simbol, menutupi dunia kecil di lapisan ke-13.
Anjing hitam besar itu melesat pergi, Duan De menutupi kepalanya dan melarikan diri. Ekspresi Ye Fan dan yang lainnya juga berubah, dengan panik melarikan diri. Mereka tahu apa itu. Itu benar-benar menakutkan. Pada saat ini, hujan emas di langit menjadi lebih cemerlang. Mereka hidup kembali, masing-masing seperti lampu ilahi, menyilaukan dan menyilaukan, mengeluarkan suara kiang-kiang. Itu adalah suara tabrakan cahaya, seperti suara dentang logam. Ah! Teriakan-teriakan menyedihkan terdengar. Orang-orang berjuang untuk menjadi yang pertama, melarikan diri ke segala arah. Semua orang merasa bahwa bencana besar akan menimpa mereka. Hal-hal ini dapat menembus kekuatan ilahi dan melahap esensi mereka. Kebanyakan orang tidak mengenalinya. Hanya beberapa fosil hidup yang berteriak ngeri, mengingatkan orang-orang mereka sendiri bahwa ini adalah serangga pembunuh dewa, dan bahwa mereka tidak dapat memprovokasi mereka, dengan cepat melarikan diri. Serangga pembunuh dewa, ini adalah nama yang menakutkan. Mereka yang mengetahuinya, selama mereka membicarakannya, ekspresi mereka akan berubah. Ah! Tangisan menyedihkan terdengar di mana-mana. Energi pelindung yang sebenarnya sama sekali tidak berguna. Hujan cahaya keemasan turun, menutupi mereka, benar-benar melahap esensi dalam daging mereka, bahkan tidak membiarkan roh primordial mereka pergi. Semua orang gemetar, mengaktifkan semua jenis alat magis untuk membunuh. Namun, serangga-serangga aneh itu sangat menakutkan, sulit untuk dihentikan. Setiap serangga tampak mengenakan baju besi emas, semuanya sepanjang jari, cangkang luarnya keras. Bahkan tokoh-tokoh hebat pun tidak bisa menghancurkan mereka. Jangan menyerang dengan tubuh fisikmu, hal-hal ini hanya bisa disempurnakan dengan kultivasi dan hukum alam, teriak seseorang. Namun, siapa yang berani berhenti dan dengan tenang memurnikannya sekarang? Bahkan jika satu orang dapat memurnikan beberapa lusin, hujan cahaya ini tidak ada habisnya, bagaimana mereka bisa menghadapinya? Pada saat ini, semua orang melihat bahwa peti harta karun yang ditempa dari sari besi 5 warna itu seperti sarang lebah. Ada banyak lubang kecil di permukaannya, dan bahkan lebih banyak lagi serangga pembunuh dewa yang mengebor. Selain itu, tidak sulit untuk menemukan bahwa ada rantai tatanan spasial di dalam peti ini, seperti dunia kecil, jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Hanya surga yang tahu berapa banyak serangga aneh yang ada di sana. Sebuah fosil hidup mengeluarkan raungan marah. Dia tenggelam oleh hujan cahaya keemasan, tidak dapat melarikan diri bahkan setelah melakukan semua yang dia bisa. 7 lubangnya tertembus, dan bahkan roh purbanya pun dilahap habis. Dan ini hanyalah sebuah adegan. Tidak diketahui berapa banyak orang yang mati dengan mengenaskan, berubah menjadi debu di bawah hujan cahaya keemasan. Ini adalah tanah iblis yang menakutkan, dan semua hujan cahaya adalah jimat penuai kehidupan. Ye Fan dan yang lainnya hanya bisa berlari. Tidak baik menggunakan senjata suci mereka di tempat ini, karena sekte-sekte itu sudah membuat kesepakatan ketika mereka masuk. Ada banyak orang di sini, dan jika berita tentang ini tersebar, mungkin akan ada masalah besar di masa depan. Ini bukan pertama kalinya Ye Fan melihat serangga aneh semacam ini. Saat itu, dia pernah bertemu dengan Duan De dan Dong Fang Ye di dunia rumah abadi di negara bagian tengah. Namun, jumlahnya sangat sedikit saat itu, hanya beberapa lusin. Sekarang, mereka menutupi langit dan menutupi bumi, muncul di mana-mana. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka hanya bisa melarikan diri dengan panik. Di antara pasukan yang melarikan diri, Hua Yunfei adalah orang pertama yang bergegas ke dunia kecil kuil di tingkat ke-14. Dia adalah orang pertama yang mendeteksi dan menemukan dewa pembunuh Zerg. Ye Fan dan yang lainnya adalah kelompok kedua. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak jauh dari pintu batu, Duan De tiba-tiba berhenti dan berkata, ini adalah serangga ilahi yang legendaris. Nilainya tidak jauh lebih rendah dari kitab suci kuno. Setelah membesarkan mereka selama beberapa ribu tahun, dewa pembunuh Zerg yang berdarah murni mungkin akan lahir. Pada saat ini, tangan Duan De sangat tercela. Dia membuat keputusan yang sangat dibenci orang lain. Dia mengeluarkan sebuah benda suci, dan itu sebenarnya adalah mangkuk harta karun. Dia berbalik dan menyimpan peti harta karun esensi besi 5 warna. Apa yang sedang dilakukan Fatih Duan? Serangga-serangga ilahi ini semuanya telah meninggalkan sarangnya. Peti harta karun itu kemungkinan besar berisi telur-telur dewa yang tak ternilai harganya. Jika kita ingin menjinakkan makhluk-makhluk ini, kita hanya bisa memulainya dari telurnya. Zerg pembunuh dewa berdarah murni dikabarkan mampu melahap para dewa. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka bisa menggigit apa saja dan membunuh apa saja.
Meskipun serangga aneh berwarna emas di depan mereka sangat kuat, itu bukanlah serangga dewa yang sebenarnya. Darah leluhurnya tipis, dan saat ini dalam keadaan primitif. Itu jauh dari sebanding dengan nenek moyang mereka. Menurut legenda, selama era kuno, ada seorang suci yang berhasil membesarkan beberapa serangga setengah dewa. Mereka bukanlah serangga leluhur yang sebenarnya, dan bersama dengan dia, mereka membunuh seorang raja kuno yang terbangun. Weng. Mereka bergegas ke dunia kecil kuil di lapisan ke-14. Namun, bahaya tidak hilang. Hujan cahaya yang memenuhi langit mengikuti mereka dan berkonsentrasi pada kelompok Yevan, meninggalkan yang lainnya. Duan gendut, tanganmu terlalu hina. Mother of Asterisker, apa kamu tidak takut tanganmu membusuk? Sekelompok orang itu semua ingin mencekiknya sampai mati. Ini benar-benar mengambil inisiatif untuk menarik daya tembak. Baru saja, dewa pembunuh Zerg tersebar, tapi sekarang mereka semua berkumpul bersama, berubah menjadi air terjun emas yang mengalir ke bawah. Siapa yang bisa menghentikan begitu banyak serangga ilahi? Ini fatal, dan mereka akan menenggelamkan mereka. Sungguh orang yang baik. Dia benar-benar menyelamatkan kita seperti ini. Siapa orang-orang itu? Apakah mereka biksu suci dari gurun barat? Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka untuk masuk neraka untuk menyelamatkan kita. Yevan, Kaisar Hitam, dan yang lainnya ingin muntah darah ketika mendengar kata-kata ini dari kejauhan. Mereka ingin menguliti Duan De hidup-hidup. Tangan bajingan ini terlalu tidak sedap dipandang, membawa bencana besar. Sial, serangga ini terlalu pendendam. Apakah perlu mengejar kita tanpa melepaskannya? Duan De meringis kesakitan. Bokong, bahu, dan dadanya telah ditembus, dan darah mengalir terus-menerus. Tanganmu yang tercela. Cepat buang peti itu, kata orang tua buta itu. Bahkan dia terluka dan meneteskan darah. Situasinya sangat mengerikan. Bagaimana saya bisa membuangnya? Ini sebanding dengan kitab suci seorang kaisar besar. Belum lama ini, orang tua ini menggali sebuah teks kuno dari sebuah makam kuno. Ada catatan mengenai serangga dewa di dalamnya. Selama saya membesarkan mereka dengan metode khusus selama 10.000 tahun, mereka dapat melahirkan serangga leluhur sejati. Saya tidak akan menukarnya bahkan dengan kitab suci seorang kaisar besar. Duan De memeluk peti itu dan menolak untuk melepaskannya. Pada akhirnya, bahkan jari-jarinya pun tertusuk. Masih ada serangga pembunuh dewa di dalam sarang. Kiluo, yang selama ini hanya diam, berkata, saya merasa serangga ini memang tak ternilai harganya. Meskipun kita tidak bisa hidup selama 10.000 tahun, kita bisa membesarkannya untuk keturunan kita. Di masa depan, ketika pengadilan surgawi kita menguasai dunia, kita akan memiliki daya tangkal yang tak tertandingi. Kalau begitu, ayo gunakan senjata suci. Dongfang Ye hendak mengeluarkan gada taring serigalanya. Biarkan aku yang melakukannya. Yevan bergerak, mengaktifkan api 9 warna di dalam kuali kimiriat untuk membakar hujan cahaya keemasan. Namun, ada terlalu banyak hal ini. Mereka tidak lagi mendekati mereka dan mulai mengelilingi mereka. Duan De sangat tidak rela. Esensi besi 5 warna juga merupakan bahan ilahi, tetapi ada terlalu banyak God Killing Bugs. Dia berteriak seperti babi yang sedang disembelih. Dia mengeluarkan setumpuk telur dewa emas, tapi lukanya tidak ringan. Dia dengan enggan membuang peti harta karun itu. Pada saat ini, mereka telah melarikan diri ke dunia kecil kuil di tingkat 16. Tangan Fatih Duan seperti digigit anjing. Dia meringis kesakitan. Di sini, mereka akhirnya berhasil menyingkirkan serangga pembunuh dewa. Mereka menghela nafas lega. Sekelompok orang memarahinya karena tangannya yang murahan. Saya awalnya mengira hal semacam ini sudah lama punah. Hanya ada beberapa lusin yang tersisa di dunia rumah abadi. Siapa sangka akan ada sarang yang begitu menakutkan di kuil leluhur. Dinasti Dewa Yuhua di masa lalu memang menakutkan. Mereka pasti telah membesarkan serangga leluhur berdarah murni. Mereka mulai membagi-bagi barang rampasan. Takut terjadi sesuatu di kuil leluhur, semua orang membawa beberapa telur dewa yang berkilauan dan menyimpannya dengan hati-hati. Di mana Pangeran Surgawi, Hua Yunfei, dan Li Xiaoman. Mereka berbalik untuk mencari ketiganya untuk menyelesaikan skor, tetapi mereka sudah menghilang. Mereka semua telah memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Sejak mereka masuk, cepat atau lambat mereka akan bertemu. Ngomong-ngomong, mungkinkah mereka juga ada di sini untuk altar 5 warna? Pang Bo bingung. Cepat pergi. Ekspresi semua orang berubah. Ini adalah kuil leluhur dinasti Dewa Yuhua. Itu adalah tempat yang paling sakral. Tidak hanya berisi wawasan orang bijak kuno, tetapi juga berisi semua jenis catatan rahasia. Mereka kemungkinan besar akan dapat menemukan kitab suci Yuhua.
Dan yang paling dikhawatirkan Yevan adalah orang lain akan mengalahkan mereka dan menemukan berbagai rune dan diagram dari altar 5 warna. Jika mereka berhasil melintasi domain bintang dan membawa api perang ke bumi karena ini, itu akan menjadi bencana. Mereka buru-buru melewati level-level tersebut dan dengan hati-hati menghindari semua jenis masalah. Mereka tiba di tingkat ke-21 kuil kuno. Ada total 36 tingkat. Adapun istana kuno dan dunia kecil, ada banyak sekali. Ada yang tidak beres, gumam Duande. Sebelumnya, dia telah menyiapkan banyak materi. Dia berpikir bahwa dia pasti akan bertemu hantu setelah masuk, tetapi yang dia lihat hanyalah makhluk hidup. Ketika mereka melangkah ke dunia kecil kuil di tingkat 28, kehampaan tanpa suara terbelah. Pedang Dewa Emas menebas ke bawah, mengarah langsung ke tengah alis Yevan. Langit runtuh dan bumi terbelah. Kekuatannya sangat mengejutkan. Senjata suci yang legendaris. Seseorang tidak bisa menahan diri lagi dan menggunakan senjata yang begitu menakutkan untuk menyerang. Selain itu, tidak ada fluktuasi sebelum ini, hampir menghindari indera spiritual semua orang. Boom! Pagoda penekan jiwa neraka bergegas naik. Warnanya seputih salju dan berkilau. Itu ditempa dari esensi dari 5 tulang dao yang ditinggalkan oleh 5 orang suci pembunuh. Kekuatannya tak terbatas, dan itu memblokir pedang Dewa Emas di tempat. Pada saat yang sama, Qi Luo menentang langit dan menghilang ke dalam kehampaan. Dia mengejar mereka, dan serangkaian suara dentang terdengar. Tidak lama kemudian, dia kembali. Tidak seperti terakhir kali, dia tidak membawa kembali kepala yang berlumuran darah. Musuh telah melarikan diri. Pedang suci emas itu memiliki roh primordial dari Killing Sein. Semua orang terkejut. Orang suci itu tidak menunjukkan dirinya sendiri, tapi roh primordial memasuki senjata suci emas dan memberikannya kepada bawahannya. Ini juga merupakan gerakan membunuh yang sengit. Orang tidak bisa melihat melalui Qi Luo lagi. Dia mungkin bisa menjadi orang suci kapan saja, tapi ini adalah hal yang baik. Itu membuat mereka merasa lebih percaya diri. Tidak lama kemudian, mereka maju dengan hati-hati dan tiba di dunia kecil kuil di lantai 30. Mereka menemukan beberapa petunjuk, dan setelah berdiskusi dengan serius, mereka semua setuju bahwa 4 dinasti ilahi dan tanah suci Yao Guang kemungkinan besar pernah dimasuki sebelumnya. Mungkinkah kuil itu telah dikosongkan oleh mereka? Tidak, mereka sepertinya berhenti di sini dan tidak masuk lebih dalam. Duande mengeluarkan cermin ilahi. Itu diperoleh dari sebuah makam kuno dan dibuat dari tulang dahi sage agung ras manusia. Itu bisa mengembalikan beberapa adegan. Melalui cermin tulang, mereka bisa melihat beberapa sosok yang tidak jelas mondar-mandir dalam waktu yang lama sebelum akhirnya pergi. Dalam hal ini, bahaya yang sebenarnya terletak di 6 lantai terakhir kuil. Bahkan mereka tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir dan ingin meminjam kekuatan dunia. Pintu batu yang menuju ke lantai 31 masih tertutup. Tampaknya ada binatang purba di dalamnya, seolah-olah terhubung ke dunia bawah. Untaian aura aneh merembes keluar. Ada yang tidak beres. Di depan mereka ada hamparan kegelapan, dan suara hujan benar-benar terdengar. Rasanya seperti dunia nyata, dan ada sosok-sosok yang tidak jelas bergerak di tengah hujan malam. Ada sesuatu yang hidup. Apa itu? Itu sangat aneh di dalam. Bahkan mata surgawi pun tertahan. Tampaknya ada rantai keteraturan ilahi yang menutupi kekosongan. Boom! Hujan turun dengan derasnya. Beberapa petir berwarna darah terjalin di langit malam, menerangi semua yang ada di dalamnya, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Mereka terhuyung-huyung kembali dan dengan cepat menutup pintu batu. Apa yang terjadi? Di tengah hujan malam yang diterangi oleh petir berwarna darah, jalanan menjadi berlumpur. Mereka melihat beberapa kelompok tentara berbaju zirah kuno berpatroli dengan tombak dan tombak hitam di tangan mereka. Itu baju besi dari dinasti Dewa Yuhua dari lebih dari 200.000 tahun yang lalu. Mereka adalah apa yang disebut prajurit surgawi. Ji Ziyue berkata, matanya yang indah bersinar karena tidak percaya. Sebelum datang ke sini, dia telah membaca semua jenis informasi dan buku-buku kuno di paviliun kitab suci keluarga Ji dan telah melihat baju besi semacam ini sebelumnya. Semua orang tertegun. Apakah kalian menyadari bahwa setelah kami masuk, yang kami lihat hanyalah makhluk hidup? Mungkinkah para prajurit itu juga? Ada yang salah, ada yang sangat salah. Duande menggelengkan kepalanya dan mondar-mandir ke sana kemari. Dia berkata, saya menemukan catatan aneh di sebuah makam kuno. Dikatakan bahwa dinasti Dewa Yuhua mengakhiri kekuasaannya sendiri, bukan dengan menghancurkan orang lain. Ia ingin melakukan peristiwa yang menantang surga secara rahasia. Mungkinkah itu benar?